Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman di rumah selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Bulan yang akan membawakan SBDP ya, Seni, Budaya, dan Prakarya. Kita akan belajar tarian. Tarian itu ada banyak teman-teman. Contohnya seperti tarian daerah, tarian yang dihasilkan dari gerakan keseharian, juga tarian yang dihasilkan dari menirukan benda alam. Apa ya contohnya gerakan yang berasal dari meniru gerakan benda alam? Contohnya adalah gerakan pohon teman-teman. Pohon adalah benda alam. Benda alam yang termasuk juga ke dalam benda padat. Karena pohon ketika kita pegang, dia akan terasa keras ya. Pohon juga termasuk ke dalam benda hidup. Benda hidup yang bisa bernafas, tumbuh besar, dan juga bisa berkembang biak teman-teman. Pohon bisa menghasilkan oksigen seperti yang kita hirup sehari-hari. Juga pohon bisa menghasilkan buah yang bisa kita makan. Pokoknya banyak deh yang bisa kita ambil dari pohon. Tapi meskipun pohon itu banyak manfaatnya, tapi pohon jelas berbeda dengan manusia. Manusia bisa bergerak, berjalan kemana-mana. Sedangkan pohon juga bisa bergerak, tapi dengan bantuan angin teman-teman. Pohon bergerak ketika tertiup angin. Ada yang ke kanan dan ke kiri, ada yang ke depan dan ke belakang ketika tiup angin ya. Teman-teman pasti tahu deh, banyak berbagai macam jenis pohon. Ada pohon mangga, pisang, jambu, pohon sirsa, pokoknya banyak deh ya. Nah, ada lagi contohnya pohon yang bisa kita jadikan tarian, seperti pohon cemara. Teman-teman pernah lihat bentuknya pohon cemara? Pohon cemara bentuknya seperti ini, seperti segitiga, seperti kerucut ya. Nah, pohon cemara bisa bergerak ketika ketiup angin ke kiri dan ke kanan teman-teman. Ada lagi pohon yang berkayu keras. Contohnya pohon mangga. Karena dia berkayu keras, pohon mangga biasanya besar teman-teman ya. Karena besar dan berkayu keras, sehingga batangnya akan diam saja di tempat. Jadi yang bergerak hanya daun, ranting, juga buahnya. Seperti ini teman-teman. Ya, ketika tertiup angin, dia akan bergerak seperti ini. Nah, ada lagi satu lagi teman-teman, pohon bambu. Teman-teman pernah lihat pohon bambu? Pohon bambu itu juga bisa kita jadikan tarian. Contohnya ketika dia tertiup angin, dia akan seperti ini. Pohon bambu ketika tertiup angin itu semuanya bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena pohon bambu itu batangnya kecil, tidak seperti pohon mangga. Batangnya cuma segini paling besar. Jadi masih bisa terbawa angin ketika tertiup. Ada angin, jadi dia akan bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Jika ada angin di belakang, bisa ke depan, ke belakang ya. Itu semua bisa kita jadikan tarian. Senam tari juga bisa. Caranya dengan hitungan agar gerakan kita lebih berirama. Contohnya kita akan berhitung dari 1 sampai 8 sambil bergerak sesuai dengan menirukan pohon cemara, menirukan pohon yang berkayu keras, juga pohon bambu saat tertiup angin. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu teman-teman. Selain menirukan gerakan pohon, ada lagi menirukan gerakan benda alam
selain pohon, yaitu hewan. Salah satunya seperti burung terbang. Burung terbang seperti apa ya teman-teman? Sudah tahu? Sudah pernah lihat caranya burung terbang? Nah, burung terbang sambil mengepak-ngepakkan sayapnya, kita juga bisa melebarkan tangan kita, diayunkan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tapi selain menggerakkan sayapnya atau menggerakkan tangannya dari atas ke bawah, burung juga menggerakkan kakinya teman-teman. Diangkat kakinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, setelah menggerakkan tangan dan juga kaki, ya, burung juga menggerakkan kepalanya teman-teman, sambil melihat ke bawah, ya, sambil melihat ke kanan, ke kiri, ya, seperti sedang mencari mangsa. Setelah burung mencari mangsa dari kejauhan, burung akan hinggap di suatu dahan. Nah, hinggapnya seperti ini teman-teman. Nah, dia akan hinggap di dahan, kemudian dia akan melebarkan sayapnya kembali untuk bersiap, kemudian dia bangun, lalu terbang kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian burung setelah melihat mangsanya, dia akan hinggap di dahan pohon, kemudian dia akan jinjit lalu melihat ke bawah. Wah, mangsaku sudah dekat katanya. Dia jinjit. Nah, jinjit itu teman-teman adalah salah satu gerakan non lokomotor atau gerakan yang tidak perlu pindah tempat, ya. Setelah burung itu jinjit, dia akan kembali terbang dan menghinggapi mangsanya. Dia setelah melihat, wah sudah dekat nih mangsanya, dia akan turun terbang sambil turun ke bawah. Nah, kemudian dia akan berjalan sambil jinjit pelan-pelan. Lalu dia akan mematuk-matukan sambil mengacak-acak, ya. Nah, sambil mengorek-ngorek, kakinya akan mengorek-ngorek, mengorek-ngorek tanah, lalu dia akan mematuk-matuk mencari cacing-cacing segar, mencari serangga-serangga yang bisa dia makan. Begitu teman-teman, ya. Gerakan burung juga bisa kita jadikan tarian teman-teman. Bisa kita jadikan tarian dengan lagu ataupun hitungan agar bisa lebih berirama. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman boleh praktekkan di rumah. Teman-teman boleh praktekkan di rumah. Pilih salah satunya saja, ya. Boleh mempraktekkan meniru gerakan pohon, boleh juga mempraktekkan meniru gerakan hewan seperti burung terbang, ya. Kemudian setelah dipraktekkan, jangan lupa untuk direkam, lalu dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Cukup kirimkan satu saja. Boleh menirukan gerakan pohon atau tumbuhan lainnya. Boleh juga menirukan gerakan hewan seperti burung terbang ataupun hewan yang lainnya. Itu terserah teman-teman, ya. Terima kasih teman-teman. Selamat menari. Dengan menari bukan hanya membuat kita bahagia, karena menari diiringi dengan lagu ataupun hitungan,
Tapi menari juga bisa membuat kita sehat karena kita telah banyak bergerak. Semakin kita banyak bergerak, semakin kita sehat insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Semoga kalian tambah semangat ya menarinya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.